Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, hingga kini rentetan ledakan masih terus terjadi di kota Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina pasca Rusia melancarkan serangannya sejak Kamis pagi waktu setempat. Hingga kini situasi di Ukraina dan juga beberapa kota-kota lainnya di Ukraina semakin mencekam dan terus memanas. Dan inilah situasi terkini di ibu kota Ukraina, yakni kota Kiev, pasca beberapa serangan yang dilancarkan oleh Rusia sejak Kamis pagi waktu setempat. Situasi di beberapa jalan protokol dan juga tempat pelayanan publik serta kantor pemerintahan di sana tampak sepi. Namun lalu lintas masih berjalan di sana. Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Kota-kota Ukraina yang disebut sedang damai tiba-tiba diserang pada Kamis pagi waktu setempat. Suara-suara ledakan pun terdengar sejak Kamis pagi di Kiev, ibu kota Ukraina, dan kota pelabuhan Mariupol. Serangan ini disebut juga sebagai perang agresi yang dilancarkan oleh Rusia. Terbaru, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengancam negara-negara lain yang dinilai ikut campur dalam perang ini. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina untuk membela separatis di wilayah timur Ukraina. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan Putin kala negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat untuk membahas krisis di Rusia dan Ukraina. Bahkan pada awal sesi sidang PBB yang digelar pada Rabu lalu waktu setempat, Sekjen PBB Antonio Guterres mengajukan permohonan kepada Vladimir Putin untuk mundur dari ambang perang dengan Ukraina. Dan pemirsa, kini kita telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, ada Teguh Reza Shah yang tersambung melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Teguh Reza Shah. Selamat siang, salam dari Bandung. Ya, Pak Teguh Reza, bagaimana Anda melihat serangan yang dilancarkan oleh Rusia terhadap Ukraina hari ini? Kalau saya merujuk pada statement-statement dari Moskow, yang terjadi ini adalah suatu operasi militer terbatas, yakni konflik perbatasan, dan secara teori ini sudah dimenangkan oleh Rusia atas Ukraina, karena perbandingan kekuatan mereka sudah tidak sebanding. Saat ini Rusia sudah menempatkan 150.000 pasukan di perbatasan, sedangkan Ukraina hanya memiliki total di seluruh wilayahnya 125.000 perbatasan, 125.000 di perbatasan. Tank Rusia memiliki operable 311.000 dan Ukraina hanya punya 2.100.
dan yang namanya artileri dan senjata berat Rusia itu sudah mengarah ke situ. Jadi ini teknis, perang ini sudah, mungkin definisi perang itu terlalu berat ya. Ini operasi militer ini sudah dimenangkan oleh Rusia sebelum Putin meminta izin dari parlemen Australia. Jadi apalagi kalau kita ketahui ya, Rusia ini negara adikuasa. Teknologi remote sensing mereka luar biasa. Tahun 59 mereka sudah berhasil mengagetkan dunia lewat astronotnya yang pertama itu, Yuri Gagarin. Apalagi sekarang teknologi pada 2021. Rusia punya teknologi remote sensing, teknologi 5G, terus spionase di perbatasan, kemudian kontak-kontak perbatasan yang sangat sulit dimonitor oleh Ukraina. Jadi dalam waktu 1 jam pun Rusia sudah berhasil menargetkan instalasi-instalasi strategis di perbatasan Ukraina dan Rusia. Jadi dalam kondisi seperti ini, serangan itu cukup dimulai oleh Putin dan dihentikan dalam hitungan jam. Cuman syaratnya adalah apakah Ukraina itu legowo? Yang pertama, yang kedua adalah apakah NATO juga legowo? Karena ini yang kita terus terang nggak mungkin menyalahkan Rusia yang ingin mempertahankan kewibawaannya di seluruh wilayah mantan Uni Soviet. Dan Rusia menganggap dirinya adalah pewaris yang sah. Jadi untuk itu ya saya pikir NATO nggak usahlah bermain-main sampai ke wilayah perbatasan Rusia. Cukup dia mempertahankan Eropa Barat dan maksimal hanya sampai dengan Rusia. Maksimum hanya sampai ke Polandia. Dan tidak bermain-main dengan wilayah tradisional Uni Soviet. Dan untuk itu saya pikir Ukraina hendaknya berpikir gimana ya, mundur untuk maju begitu. Karena nggak mungkin mereka melanjutkan pertahanan. Kita lihat misalnya Jerman tidak berani memberikan alutsista. Karena paling Jerman hanya mengatakan akan memberikan peralatan-peralatan medis. P3K. Sedangkan Inggris seperti biasa menempatkan diri sebagai sekutu Amerika Serikat. Kemudian Prancis juga masih trauma dengan serangan Napoleon di masa lalu. Jadi tampaknya Ukraina ini sendirian. Dan mungkin yang bisa diandalkan itu hanya dukungan diplomatik dunia agar segera terjadi ceasefire. Dan untuk itu kekuatan diplomasi masih bisa diharapkan. Tapi negara mana yang bisa menggalang solidaritas global itu ya kecuali Indonesia. Dan saya masih berharap kekuatan mesin diplomasi Indonesia itu bergerak saat ini. Indonesia plus ASEAN plus G20 plus OKI plus GNB. Dan kita langsung membuat suatu atau merancang sidang khusus di Majelis Umum terlepas dari apa yang diperdebatkan oleh negara-negara besar di situ. Sekarang yang ambil alih adalah negara-negara sedang berkembang yang komposisi penduduk dan luas negaranya lebih dari 50% dunia. Ya, Pak Teguh Reza, apakah tindakan Putin ini dapat dikatakan tidak tepat dengan melancarkan serangannya kepada Ukraina? Karena sebelumnya PBB pun sudah menahan Putin agar tidak melancarkan serangan kepada Ukraina dan juga negara-negara lainnya yang tidak mengharapkan perang ini, begitu Pak? Kalau saya perhatikan situasi di dalam negeri Rusia 24 jam terakhir, itu kan yang ragu-ragu atas hal ini bukan hanya negara-negara Eropa, tapi KGB Rusia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Putin adalah pihak yang benar-benar mengambil alih, dan dia benar-benar memanfaatkan karisma di dalam negeri, reputasi global dia, dan pemahamannya atas informasi strategis yang ada di dunia. Memang betul yang dilakukan oleh Putin ini adalah sama dengan yang ditentang oleh PBB, yakni terjadi suatu pelanggaran wilayah, terjadi pelanggaran kedaulatan, dan itu memang benar.
Tapi Rusia juga pasti punya amunisi sendiri. Tentunya dia akan mengatakan ini adalah suatu tindakan hukuman, misalnya punitive action, seperti yang dilakukan oleh China atas Vietnam selepas perang Indochina. Jadi hal-hal semacam ini yang masih menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum internasional. Tapi ya secara bertahap ya, siapa yang akan memenangkan informasi global? Jadi dalam kondisi seperti ini, mereka yang menguasai informasi akan menguasai alam berpikir masyarakat di dunia saat ini. Iya, pasca serangan ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak Ukraina? Saya pikir Ukraina nggak punya pilihan lain selain menghimbau dunia, kemudian tidak melakukan langkah-langkah yang provokatif terhadap Rusia, dan juga langsung mengatakan menolak menjadi anggota NATO dan tidak akan pernah lagi mengajukan permohonan dan akan selalu mengkonsultasikan rencana-rencana internasionalnya dengan sepengetahuan Rusia. Karena jutaan rakyat jadi taruhannya saat ini. Saya pikir harus mawas dirilah Ukraina. Ukraina saya pikir hendaknya menempatkan semangat kebangsaannya dan bukannya semangat kenatoannya. Ya, beberapa saat lalu Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengancam negara-negara lain yang dinilai ikut campur dalam perang ini, Betul. Pak. Tanggapan Anda, Pak? Betul. Putin sangat keras, apalagi kalau kita lihat perjalanan diplomatik Rusia sejak sebulan silam ya. Itu kelihatan sekali. Dari hari ke hari Putin itu makin keras. Misalnya walaupun pihak Barat mengatakan ya sudah ada penempatan 100.000 personil di perbatasan, dibuktikan oleh berbagai satelit mata-mata dan satelit sipil Amerika Serikat. Amerika Serikat terus mengatakan Rusia sudah siap dengan serangan. Tapi kan kita lihat pada saat yang sama, Vladimir Putin itu mengkombinasikan serangan diplomatik dengan persiapan militer. Ini hal yang dunia harus waspadai. Kita berhadapan dengan seorang negarawan, dalam hal ini Vladimir Putin, yang perhitungan itu sangat saintifik dan didukung data-data real time. Jadi dia mengatakan terakhir misalnya walaupun 70% persyaratan itu sudah siap untuk menyerang, tapi dia tidak lakukan itu. Dan Putin bahkan terakhir bikin joke pada saat dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris, dia mengatakan yang bertemu itu adalah saya dengan orang yang buta dan tuli begitu. Jadi dia mencoba memainkan semangat masyarakat British, karena kalau berbicara soal perang, kita harus akui informasi intelijen Inggris itu sangat terbatas. Walaupun sama-sama di Eropa dan tergantung pada suplai dari Amerika. Kita misalnya ketahui Perdana Menteri Inggris yang terakhir itu pernah mengatakan kecewa gitu, karena serangan ke Irak, serangan ke Afghanistan itu kalau dilihat dengan informasi yang terkini itu sebenarnya masih mentah begitu, tapi dipaksakan oleh CIA sehingga British berada pada situasi harus segera mengambil keputusan. Dan untuk itu ya kita melihat sama-sama yang besar kepala itu adalah Amerika Serikat dan juga Ukraina. Dan sekaranglah saatnya Ukraina untuk mengatakan tolonglah abang, saya mengerti apa yang abang mau dan saya akan tetap hidup rukun sama-sama seperti kita di zaman Uni Soviet di masa lalu. Saya pikir itu adalah jawaban paling simpatik dari kalangan Ukraina. Iya. Kemudian apa saja dampak yang timbul akibat perang ini bagi negara-negara lain di seluruh dunia, baik dari segi perekonomian, kemudian sosial, politik, dan lain sebagainya, Pak? Pertama, ini menjadikan perbatasan Eropa itu menjadi wilayah kritis itu. Semua perbatasan Eropa, entah apapun sistem politik mereka, itu akan menjadi saling khawatir satu sama lain. Kemudian mereka akan saling memonitor pergerakan apa yang dilakukan oleh tetangga mereka
langsung maupun tidak langsung, itu akan menciptakan sesuatu hal yang namanya itu regional and global arms race. Jadi pacu senjata akan semakin dahsyat, kemudian tidak mustahil situasi ini akan membawa kita kembali pada situasi zaman Perang Dingin. Di mana negara-negara itu akan dengan diam-diam mempersenjatai diri dan diam-diam juga mempersiapkan senjata nuklir. Dalam kondisi ini terasa sekali, pasti pihak-pihak di Ukraina menyesal kenapa mereka dulu melepas instalasi nuklir mereka dan tidak menyimpan 1-2 untuk situasi yang situasi terburuk seperti saat ini. Bagi negara seperti Korea Utara, terlepas dari level teknologi nuklir mereka sangat terbatas atau sangat usang ataupun sangat minim di hadapan International Atomic Energy Association, tapi setidaknya ini adalah jaminan bahwa mereka tidak akan diserang oleh siapapun. Jadi hal ini akan memperuncing negara-negara apakah akan mendukung IAEA atau tidak perlu menjadi anggota IAEA. Ini adalah situasi yang sangat mencemaskan dunia karena negara-negara akan cenderung mengedepankan unilateralism dan bukan multilateralism. Dan hal ini saya pikir akan merembet karena kita tidak tahu skenario rahasia apa yang Ukraina lakukan kalau Rusia ini tetap ngotot. Karena bagaimanapun Ukraina ini kan mantan anggota Pakta Warsawa yang prajurit-prajuritnya dan instruktur-instruktur militernya dan pemikir-pemikir strategiknya itu satu wahana dengan Rusia. Mereka terbiasa berpikir cepat dan mereka sadar kalah ataupun menang itu hitungannya jam. Dan tidak mustahil mereka bisa saja artileri Ukraina sudah menargetkan wilayah-wilayah tertentu di Rusia dan pasti mereka tahu posisi-posisi strategis dari instalasi nuklir Rusia misalnya. Baik. Ini yang patut kita waspadai bersama. Ya, ya, ya. Ini penting untuk digarisbawahi seberapa serius dampak perang ini terhadap situasi keamanan di dunia. Namun kita bahas kembali Pak Teguh Reza Shah usai jeda. Tetaplah bersama kami.